nih, ketika Di diambil dalam ke Quranmu tuh al-ilah, nggak ada nama Allah, al-ilah itu adanya degat lah. artinya. Ngerti nggak lu Kalau lah? degat itu udah nama tertinggi. Lu mau arti apa lagi yang lebih tinggi dari sang Tuhan? Mau arti apa lagi? Bukan, Oh, itu ini sudah bukan masuk nama kategori ketika lain. mereka menyebut Tuhan tertinggi. Sekarang aku tanya, di Aduh, dalam Sirah percaya. Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 115, 118, 120. Kenapa kakeknya Muhammad Abdul Muthalib menyebut Hubal sebagai Allah? Ya karena Hubal itu jabatan untuk Allah yang maha tinggi. Aduh. Hubal itu nama Polres. Yang jabatan itu Waduh, Allahnya. kacang Ketika coklat. mereka menyebut Tuhan yang tertinggi itu namanya Allah. Karena Hubal itu merupakan patung terbesar di Ka'bah. Hubal itulah Allah. Ngerti? Kalau orang Nabatean Bukan. mau Hubal tadi itu sebutkan, adalah mereka punya dewa sebentar. kalau dalam Ibraninya Mereka punya Habaal, dewa sang Dusara. Baal. Mereka Beda. punya dewa Dusara, mereka menyebutnya Al-Ilah, Allah. Beda. Karena dewa Dusara itu adalah dewa tertinggi. Orang Kristen menyebut Yodhevave, Tuhan yang kita sembah, sebagai Al-Ilaha, Al-Ilahu. Nah, itu kan mereka Jadi ngambil Allah promosian itu bukan dari nama bangsa pribadi. bangsa Sasu yang ada di sebelah timurnya Transjordan. Bangsa Sasu kan Bukan duluan menyembah promosi, Yahweh. itu Baru inskripsi dijiplak. abad ketiga Iya, keempat. Loh, gimana? Iya, ini gue inskripsi Sasu abad ketiga berapa? keempat. Inskripsi Sasu Bukan merujuk zaman kepada berapa itu? Hubal. Itu Kita inskripsinya nggak ngomong namanya inskripsi Sasu, bukan. Yodhevave. Nggak ngomong itu, Kuntilan lu jangan kesana Ajrut, dulu. di Kuntilan Ajrut itu ada. Bukan. Nubia Inscription itu tahun 4 sebelum Masehi. Bangsa Sasu sudah menyembah Yahweh terlebih dahulu. Kamu Nggak Itu ada yang pertama. namanya bangsa Sasu. menjelaskan Sasu itu ada bangsa pengembara. Belum belajar sejarah. Yahweh itu Tuhan lu dewa-dewa pikir gua dari nggak bikin bangsa-bangsa videonya? pagan Gua sudah di daerah bikin videonya Mesir, sejarah dan Kanaan, arkeologi. dan juga Sasu itu bukan nama bangsa. Transjordania. Mau Sasu gimana, itu Hai? artinya pengembara. Bukan yang diarti-artiin gitu. Bangsa Sasu adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa artiin. Israel. Lu Itu jawab adanya di dulu, Transjordania, lu sebelah harus timurnya Israel. Lu mempertanggungjawabkan perkataanmu Allah itu nama pribadi. Padahal dari sejarah kita tahu Memang Allah itu bukan nama pribadi karena semua nama-nama Tuhan yang lain ngambilnya dari berhala. Semua nama-nama Tuhan yang lain, Yahweh dari berhala, Logos berhala juga. Itu berhala semua. Apalagi sekarang Hubal berhala, Baal berhala, nama pribadi, Adonis jadi Adonai berhala, berhala semua. Tapi Allah itu nggak pernah diberhalakan, nggak pernah. Loh, sekarang Yang ada aku bentuk tanya, berhalanya kenapa selalu Abdul Hubal, Muthalib Yahweh, di dalam Sirah Yesus Nabawiyah itu ada bentuk Indonesia berhalanya. volume Allah nggak 1. pernah ada, Maibre. Sekarang aku tanya sama kamu, kenapa di dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 115, 118, 120 Abdul Muthalib berdoa kepada Hubal yang dia panggil dengan nama Allah? udah keluar dari konteks. Ya di mana tunjukin dulu gitu, tunjukin dulu mana Abdul Muthalib berkata ya Hubal yang adalah Allahku, coba ditunjukin. Kalau nggak ada kan lu keblinger sendiri, lu nggak bisa bantah data gua, lu membawakan data-data hayalan Makanya lu. kamu baca dulu kitab-kitabmu, jangan sosok kuntilan. Ya udah sini mana linknya gitu, sini mana linknya. Data-data yang gua kasih aja memang lu baca. Lu tahu nggak bangsa Mesir sudah menyembah Yahweh terlebih dahulu sebagai dewa bulan? Tahu nggak? Sebelum lu ngomong aja gua udah tahu. Gua sudah belajar sejarah dan arkeologi. Apa lu nggak lihat channel gue? Nah, sekarang lu jawab dulu pertanyaan jujur, gue. Abraham orang Irak, Hagar orang Mesir, kenapa anaknya bisa jadi orang Arab? Ya karena Abraham nama Tuhan itu nggak berubah-berubah. Lu nggak mungkin coba nama Tuhannya Kristen, beda wilayah, beda nama. Di Indonesia jadi Tuhan. Di Inggris jadi God. Abraham yang orang Irak, di Jerman jadi God. Coba bayangin. Kenapa anaknya ini nama berhala kalau kayak begini, Sofiatul. Kamu jawab itu udah pasti nama berhala. Sedangkan nama Allah mau ke wilayah manapun namanya tetap Allah. Bisa jadi orang Arab. Selamat siang. Ya memang begitu. Anak-anaknya tinggal di mana? Anak-anaknya tinggal di mana? Anak-anaknya ke selatan tuh, ke selatan dari dari daerah Israel tuh ke selatan dia. Suku Ismail itu tinggalnya tetap Ismail itu yang ke selatan. Saudara-saudara yang di daerah utara. Aduh, lu coba ngobrol dulu sama orang-orang Yahudi deh. Ngobrol dulu sama orang-orang Yahudi. Ini ada di literasi Berachot dinyatakan bahwa kawin sama orang Mesir. Lu jawab dulu, orang Irak kawin sama orang Mesir, kenapa anaknya bisa orang Arab? Ya karena anak-anaknya kan hijrah. Ismail ini kan dibuang. Dibuang ke mana itu? Ke daerah Negev. Negev itu selatan. Selatan tuh apa? Arab. Gimana sih?
artinya orang yang bertempat di padang gurun itu orang Arab. Siapapun Ya dia itu itulah bangsa nama tempatnya campuran. Arab. Ismail ke Arab, berbahasalah Arab gitu. Membawakan nama Tuhannya. Siapa? Yang ada konsonan lametnya ini. Jadi si Sebentar, Kores Masa lu nggak ini, ngerti? si Sebentar, Kores, Kores. Oi. Sebentar Kakak Misana. si Kores Jadi begini, ini, Ayo, apalagi? dia ini gimana ya? Nggak paham karena justru yang dewa pagan itu adalah dari Allah gitu kan. Allah itu kan muncul di abad keempat. Nah itu digunakan oleh agama-agama pagan penyembahan berhala. Waduh, bertentangan Kalau Sofia tuh coba diajarin itu dulu, bukan coba berhala, Eloah itu diajarin karena dulu dari kapan itu adanya. itu hanya orang Israel yang punya. Makanya Nah, ini nama-nama adalah kebodohan orang yang Israel diajarkan itu dalam ada sekolah mengandung minggu. teori, Yod-Fe-Vave sudah di dikenal mana oleh di bangsa situ Mesir ada sebagai Yah dan dewa Yasa. bulan, lunar Nah, deity. kalau Allah itu Kores. dewa berhala, ya. Nggak Allah ada kalau itu, Allah nggak ada bentuk berhalanya. Silakan dewa-dewa cek di Google berhala. inskripsi. Kores. Nggak ada bentuk berhala dari Allah. Yahweh Turunin banyak aja Bang Arjuna tumpah-tumpah. Kalau- siapa ini si Kores Bentar. ini kalau enggak ini diturunin aja. Bayangin di Mesir jadi Bang dewa Arjuna, bulan, kemarin kamu itu di Kanaan jadi dewa besi, diturunin aja. nyampe ke Israel dipromosi jadi dewa semesta alam. Sebentar, Kores. Dengar Oke. dulu. Sebentar, Kores. Lu dengar dulu. Aku mau membantah ketika engkau mengatakan bahwa Mesir juga atau orang-orang yang sebelumnya memanggil Yahweh. Benar mereka memanggil Yahweh, tapi Yahweh yang mereka panggil itu bukan ditujukan kepada YHWH. Tidak Begitu, ada Kores. orang selain Jadi, bangsa sebentar, lain Bang sebentar Arjuna, dulu, sebentar hanya dulu. orang Israel yang memanggil Enggak, Mikana lu nggak tahu apa-apa. Ini bener yang dia bilang. Ada Yahweh yang lain. Dengar dulu, Kores. Kalaupun ada, ini asumsi ya, asumsi Kores artinya memandang literatur itu benar. Memandang literatur itu benar, kalaupun ada, artinya YHWH yang digunakan Nggak ada orang Bang di luar. Arjuna, hanya orang Israel Bentar yang memanggil dulu. Yod-He-Vave. Iya, memang nggak ada. Ini kan asumsi cara pandangnya Kores. Saya bilang ini kan cara pandangnya Kores. Saya bilang bahwa ini cara pandangnya Kores. Kalaupun ada, ini kan jikalau ada gitu. Jikalau ada, artinya saya tidak mengatakan ada. Tapi jikalau ada bahwa orang-orang di luar itu dapat dibenarkan, artinya Yahweh yang digunakan oleh orang-orang di luar Israel bukan ditujukan kepada YHWH. Karena orang Israel memanggil nama Tuhan tidak berani memanggil dengan sebutan yang sebenarnya. Sehingga mereka terkadang memakai juga Adonai artinya Tuhan, kemudian Hasem nama itu. Jadi mereka tidak menyebut namanya gitu. Tetapi misalnya jikalau ada ya. Ini kan asumsi Kores ada literaturnya yang menurut Kores ada. Tetapi kalau asumsinya jikalau ada, karena saya tidak percaya itu benar ada. Gitu. Jikalau ada artinya Yahweh yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain tidak ditujukan kepada gitu. Tidak ditujukan kepada YHWH itu sendiri. Lalu mengapa bangsa-bangsa lain itu mengatakan Allah Israel, Allah Yakub dan Allah Ishak itu sangat mereka sangat mereka takuti karena mereka melihat pembuktian gitu. Karena mereka pembuktian, bahkan Daniel pun dikatakan Allah oleh Nebukadnezar, bahkan Musa pun oleh Firaun dikatakan Allah. Jika Tuhan mengatakan bahwa YHWH mengatakan engkau akan dipandang sebagai Allah oleh orang Mesir ketika engkau melakukan sesuatu hal gitu, seperti itu. Jadi cara pandang orang itu kepada Musa pun dipanggil Allah, kepada Daniel pun dipanggil Allah. Gitu loh Kores. Jadi lu harus mengerti bagaimana cara pandang orang seperti itu. Tetapi Allah yang dimaksudkan oleh orang-orang itu bukan Allah yang sebenarnya. Gitu, bukan YHWH. Gitu loh. Kalaupun itu ada, gitu loh Kores. Jadi lu jangan pikir bahwa ketika nama orang bangsa lain, lu pikir bahwa ketika bangsa lain menyebut Yahweh atau menyebut Allah kepada Musa atau kepada Daniel, lu pikir itu Allah benaran. Enggak. Gitu. Tetapi Tuhan yang benar itu Hasem yang benar atau nama itu maka disebut atau Adonai, dan orang-orang menyebut Tuhan kepada Allahnya gitu. Karena dia memandang apakah itu Allah yang Tuhan yang benar gitu. Memandang, jadi cara pandangnya di situ.
Jadi jangan lu pikir ketika penyebutan itu ada, lalu lu sama-samain. Belum tentu sama. Gitu loh, Kores. Oke, Jadi thank you. jangan pikir lu ada, oh ini bangsa lain ini sebelumnya juga ada. Bangsa pagan ini ada. Gitu. Kalau lu bawa seperti itu, Kores, kita juga bisa memandang, kalau saya memandang kepada imanmu, ketika bangsa Quraisy juga memanggil Allah terhadap Baal-Baal itu. Gitu. Bahkan Allah itu memiliki 3 anak, gitu. Jadi lu cara pandangnya jangan cara pandangnya orang-orang itu bahwa oh orang itu ketika menyebut nama Allah yang benar. Belum tentu, gitu loh, Kores. Jadi jangan lu samain ada satu penyebutan bahwa itu sama. Oh belum tentu sama, Kores. Gitu. Jadi lu jangan. Tadinya juga gue mau begitu, my brethren. Arjuna tuh tadinya juga gue mau gitu, tapi setelah melihat inskripsinya, itu tertulisnya itu memang bukan Yahweh, dia YHWH tertulisnya. Inskripsinya ada namanya Soleb inscription. Itu tahun 1396 sampai 1358 sebelum Masehi. Ditemukannya di mana? Di kuil Amenra, dewa tertingginya Mesir di zaman Amenhotep III. Di situ tertulis. Sabar. Yahwehnya bangsa Sasu itu. Yang Sudan ini Rameses. Juga dong. Lu udah panjang, gue belum ngomong. Saya menggunakan cara pandang kau ya. Saya menggunakan cara pandang kau. Walaupun ada yang namanya YHWH, tapi bukan YHWH yang sebenarnya juga. Karena di dalam YHWH kan Alkitab cuma satu dong harusnya. Oh belum tentu. Iya, itu merujuk kepada siapa? Merujuknya kepada belum tentu, siapa? Kores. Karena begini, dengar dulu. Di dalam Alkitab mengatakan, jangan engkau menyebut nama aku. Ketika ditanya oleh Musa, siapa namamu? Jadi ketika Musa bertanya kepada Hasem itu sendiri, siapa namamu? Dan Tuhan atau Hasem yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya tidak menyebut namanya. Aku adalah aku, ego emi. Gitu loh. Jadi Tuhan tidak pernah menyebut namanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak punya nama. Itu bukan aku adalah aku itu Ani. Itu yang menjadi adalah yang akan menjadi. Beda itu. Loh, aku adalah aku ya. Aku itu noun. Kalau itu dia verb. Jadi Kores, Past participle kamu itu. sudah paham. Makanya kamu udah paham, tapi kamu membuat menjadi oknum yang lain. Belum tentu sama gitu, Kores. Jadi lu jangan cara pandang ketika itu orang lain atau bangsa lain itu mengatakan itu ada juga menyebut itu, lu pikir itu satu nama yang sama. Belum tentu sama gitu. Sedangkan Tuhan sendiri ketika Musa bertanya siapa namamu, dia mengatakan aku adalah aku, dan juga dikatakan bahwa aku belum menyebutkan namaku. Dia belum menyatakan diri. Dia belum menyatakan diri, Tuhan Yesus datang, dia itulah Iya, yang ini kan menyatakan sebuah kebohongan jadinya. Karena apa? Bangsa Mesir tahu, bangsa Sasu tahu, bangsa Kanaan tahu. Bahkan bangsa Edom sebelum menyembah Kaus, dia menyembah Yahweh terlebih dahulu, lalu kemudian digantikan jadi Kaus. Sekarang saya mau tanya kau, di mana di dalam Alkitab Hasem itu ya atau Yehotvave itu menyebut nama dirinya, aku adalah YHWH. Di mana? Hah? Di mana? Itu kan ada namaku YHWH, kan ada kan itulah namaku Tuhan. Yesaya itu. Ada Yesaya itu, bentar. Di mana? Lu cari dan tunjukkan ke saya sini. Gitu, lu cari. Iya. Lu cari tunjukkan ke saya sini. Ini tunggu. Namaku Yahweh ya. Kelebihan kita. Nah, gue sekalian sama gue kasih link ya, sekalian langsung. Lu cari di situ bahwa Hasem menyebut ke Musa bahwa namanya YHWH. Enggak, itu di Yesaya. Di Yesaya adanya itu. Di mana dia menyebutkan aku adalah YHWH? Iya, ini nih. Lu tunjukin kepada saya. Serius, gue tunjukin sekarang. Di mana aku adalah YHWH? Bukankah Tuhan ketika Musa bertanya? Kores, kamu mau menjelaskan nama itu, tapi ujung-ujungnya pribadinya lain. Itu yang kamu Gak bisa. Ini. Iya. Kalau kamu menjelaskan secara kamu, ujung-ujungnya jatuh ke apa itu kutu loncat. Nah, enggak kutu loncat. Tunggulah di situ. Ini ada nih, ini Yesaya. Sebelumnya nanti kamu menjelaskan, nanti kamu bertabrakan dengan yang pemilik nama. Masalahnya begitu. Pemilik apa? Tuhan, kasihan dia. Pemilik nama itu. Kenapa?
Karena kamu mencari, kamu tidak akan mendapatkannya. Ada, bentar ya, tunggu. Gua lupa keywordnya. Tunggulah bentar. Lu cari. Kamu tahu arti berhala nggak? Berhala. Ya udah, Jadi kamu begini, tahu Bro. berhala nggak? Berhala dalam bahasa Arab itu Gini juga. inasan. Gini juga. Berhala dalam Jadi surah sambil Al-Araf dicari, 194 itu adalah makhluk Jadi- yang serupa juga dengan kita. Sambil lu cari Ini nih koreksi. Yesaya 428. Yesaya 428 dapat gua. Mana? Ada tulis Yesaya aku adalah 428. YHWH. Nah, ini gua kasih lu langsung dari Bible Hub ya. Mana? Yesaya 428 interlinear. Bentar, dia baca dulu, nanti baru dia dapatnya di mana, nanti coba baca. Nah, di sini gua copy ini. Nah, di sini Ani Yahweh Husemi. Aku Yahweh, itulah namaku. Dar. Selamat datang di kebenaran. Aku bertanya dulu, aku adalah Yahweh. Aku adalah Ini aku YHWH. Ani Yahweh Husemi. Aku Yahweh, itulah namaku. Mau apa? Itu Ya, tidak kamu dikatakan artikan itu. aku adalah Yahweh. Coba kamu artikan itu. Ini linknya ya Iho ya, bisa diambil. Tuh, Coba linknya kamu udah gua artikan sebar itu di grup, jatuh silakan diambil. Linknya udah gua Oke, sebar di grup saya lagi tanya, di saya live chat. tanya. Di live Itu chat. kamu tuh. artikan Langsung jatuh kena. ke siapa? Jatuh ke siapa? Jatuh ke siapa? Jatuhnya ke siapa? Jatuhnya ke ya itu yang dewa yang mendapatkan promosian. Ya Tuhan. Jatuhnya ke siapa saya tanya sekarang? Ya itu yang lunar deity yang di Mesir ini loh. Loh. Orang-orang Gitu. Israel ini kan datang dari Kamu masih Mesir, berhala ya enggak? berarti. Kamu masih berhala. Itulah maksud gua itu. Ini kan lesser god dari hierarkinya kedewaan Mesir. Ketika ada Amen-Ra Iya, di tapi- atas, maka lunar deity yang bernama Tapi Yahweh ini kamu- yang paling bawah. kamu nggak Ini yang tahu dibawa oleh pemahaman Israel. Yang dikerjakan pribadi ini kamu nggak tahu. menunjukkan kebesarannya. Pernah nggak? Akhirnya kamu sebutnya Pernah sembarangan. nggak? Bahkan Kalau Firaun itu yang mengatakan di Mesir, dia sekarang tidak kita kenal nama sekarang Tuhan kita itu, membuktikan, Yodebabe. Ya iya, karena Ya, lesser kita god tau nggak dewa buktikan seperti terendah, itu. lesser god. Teman-teman. Dasar God, sok Ketika tahu lu. kamu Jadi gini, Nih, itu datanya gitu di mana? Nama Makanya mengandung dibaca Yahweh, dong. Zakaria, Yahya, Soleb Isa, Ilyas itu inscription-nya masuk dibaca di dong. dalam Soleb 46 ayat inscription. 85. Kuntilet Ajrut inscription. Gua kasih tahu lo ya, bahkan di dalam Quranmu nama Yahweh itu masuk di Quran surat 6 ayat 85. Semua nabi-nabi itu mengandung nama teoforik Yahweh, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas di situ, dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Siapa yang mereka sembah? Yod, Ya, He, kenapa? Vav, He. Dengar kau? Ya kenapa nama anak perjanjian dan anak sulung itu Ismail dan Israel, bukan Ismayah dan Israel? Terus sekarang Kenapa? aku tanya, kenapa nama Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas yang mengandung teoforik nama Yahweh bisa masuk di dalam Quranmu surah 6 ayat 85? Karena itu bukan anak langsung dari Abraham bapak bangsa. jadi gini. Yahya, Isa, Ilyas itu Anak anaknya, lahiriah keturunannya, mereka. bukan kayak lu. Ya keturunan jauh itu. Yang penting tidak ada unsur-unsur berhala dari semuanya Ismael menyembah dan Yahweh, Vav, He. Israel. Itu intinya. Kamu tahu nggak ibunya Musa itu bukan istrinya Imron seperti dalam Quranmu. Ibunya Musa itu namanya Udah nggak usah belok Yokebed. topik. Kita kan lagi ngobrolin berhala mana. Nah, sekarang Ini yang aku tanya, dulunya kalau Musa tidak adalah menyembah Yahweh, berarti kau mengatakan Nabi Musa itu menyembah berhala. Karena ibunya Menyembah Musa itu Allah, bernama Nabi Yokebed. Musa. Itu mengandung nama Mose Teofer. Rabenu menyembah Musa Allah. menyembah Allah katanya teman-teman. Yahweh itu ada singkatannya Gubrak. loh. Yahweh itu. Yahweh ini kan VHY gua tanya sama lu, Bayangin. sekarang Itu kalau Musa dikonstruksi. Ya menyembah masa Allah, nama sekarang Tuhan aku singkatan. Oke, sekarang aku tanya sama Nah, cakep. kamu. Kalau Musa itu menyembah Allahmu, kenapa Musa tidak suruh pergi untuk berhaji di Ka'bah? Kenapa Tuhan Ya karena Musa memerintahkan dia orang di kitab Taurat Israel. untuk membangun miskan? Prototipnya agama yang akan menjadi rahmatan lil alamin itu kan pertama Israel dulu, lokal Nggak dulu bisa, ini. nggak bisa. Loh, kok nggak Tidak bisa? ada di Ya mana udah perintah buktikan membangun dalam kota perjanjian hitam. lama atau Torah. Gua tanya sama Torah yang lu, masih ada di dibuktikan mana aja. Ada perintah Tuhan membangun berfirman, kota wahai hitam seluruh dengan manusia batu atau Yemeni wahai dan Bani batu Adam. hitam? Coba buktikan Mana? aja. Mana Kalau perintah memang bangun Torah kota itu untuk hitam? seluruh Mana manusia, perintah bangun silakan black box? buktikan. Hah? Mana perintah Iya, bangun silakan black box terus dibuktiin batu aja. hitam kau cium? Di Nah, mana memang perintah Heben Allah membangun Hestia kota nggak hitam dicium. dengan batu kau cium? Memang batu penjuru nggak dicium Di ketika mana para Israel perintah ini sedang membangun Haksaf black War. box dengan Gimana batu sih? hitam untuk dicium? Ini Dalam Di haji, mana dalam perintah membangun hajinya kota hitam Yahudi, dengan batu Yahudi juga cium-cium? mencium mezuzah. Mezuzah itu Iya, apa? ini Batu berusaha. yang ditempel di lawan Jelas ya Dar, selamat bahwa datang di Musa kebenaran. tidak pernah menyembah Allah. Kalau Musa menyembah Allah, dia akan disuruh ke Mekah.
Tapi Musa Enggak, disuruh karena membangun Mekah Misbah, itu adalah untuk tabernakel seluruh Musa. bangsa. Musa ini kan anak perjanjian, termasuk dari anak Israel. Anak Israel ya itu Beit Hamikdas saja udah. Bentar. Ya kalau lu sudah tahu Jadi- Israel ini anak perjanjian, ngapain lu nyembah si Tuhannya Ismail? Korek. Heran Ya karena gua nyembah gue Tuhan bukan Harun orang tuh. Israel, gue nggak dianggap Kamu penting penjara. gitu. Bang Arjuna Gue nggak dianggap Ini penting. banyak. Tentang dunia jin. Sejak kapan nabi-nabi disuruh membangun kota hitam dengan batu sudut Yemeni dan batu 7 kerikil kau cium-cium? Oh, Di itu mana ada di perintah bangun Yeskiel kota hitam? 41 sampai 45. Ah, bodoh. Bangunlah Itu engkau sebuah Yerusalem baru kubik yang dia yang ukurannya lihat, segini bukan dan kota segini. Ka'bah. Itu kan apa? Nubuatan batu kotak di akhir Mana kota zaman. hitam? Mana kota hitam? Tunjukkan emang sama itu aku Beit Nabi Hamikdas Yeskiel nggak pernah kotak ke hitam? Ka'bah. Tunjukkan sama aku Yeskiel diperintahkan ke Ka'bah, bangun Ka'bah kota hitam. Nggak ada Mana? hubungannya. Mana perintahnya? Yeskiel itu menubuatkan ini. Kita lihat ya penyembah- Yeskiel. Kamu Sekarang tuh kita buka muslim, kamu tuh Yeskiel. penyembah Tuhan negeri Sabar. Mekah, rumahnya di Sofia kota tuh hitam. sabar. Kalau kita itu bukanlah main perintah berdasarkan Tuhan. data, kita sabar. Itu Jangan belok-belok berhala. topiknya. Si Kores ini Berhala diturunin aja, Hajar kenapa sih, Bang? Aswad. Nah, perhatikan Kok Abang- Yeskiel. Bang Arjuna. Jelas ya, Yes. para nabi tidak Diturunin pernah aja menyembah-nyembah si apalagi Kores ini, berhaji dia cium-cium cuman cari batu di kota konten. hitam itu. Enggak. Ya begini. Mezuzah. Begini. Orang-orang Yahudi begini, mencium sejak tembok rapatan dan juga mencium batu yang dia tempelkan di pinggir Gini, pintu. Kores. Sedangkan kekristenan dia mencium batu penjuru yang diberikan nyawa. Gini Kores. Lu dengar dulu, Gua Kores. bayar lu 1 miliar kalau orang Yahudi itu mencium batu untuk menghapus dosa. Oke, sekarang gua kasih fotonya ya. Yesaya 6 nomor 5, Yesaya 6 nomor 5 sampai 7 ya. Bahwa mencium batu itu menghapus dosa itu perintah siapa? Oke. Di dalam Alkitab Perintah mana siapa perintahnya mencium batu itu membangun menghapus kota dosa? hitam? Kita perhatikan di sini. Ini kita ada di Yesaya 6 nomor 5 sampai tunjukin 7. dulu di mana perintah Iya, ya. para nabi disuruh pergi ke Ka'bah bangun kota hitam. Mana? Oh, jangan belok-belok. Ini dulu gue jawab yang batu menghapus dosa. Gue jawab dulu yang itu. Mana Lalu perintah kataku, lu? ini Jangan Yesaya 6 ya, lari. 5 sampai Di 7. mana Sofia tuh perintahnya jangan terguncang. Abraham, Ishak, Yakub, Celah. Musa membangun kota sebentar, hitam yang Kores. sekarang ini kamu ciumi dan kamu kelilingi dengan telanjang. Mana perintah Abraham, Ishak, Yakub, Musa untuk membangun kota hitam yang kamu kelilingi dengan telanjang saat ini? Di mana perintahnya? Jadi begini Kores. Ada, Bu. Kalau lu- Jangan di-mute dong, jangan di-mute dong. Ini di tangannya ini ada bara. Bara ini bahasa Ibraninya itu rispah ya, rispah, batu bara jadinya. Dari yang miskin, kalian itu penyembah berhala, penyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah. Sofia Itu tuh kok paganisme sabar. besar. Di sini udah Dan kebukti itu di sini. penghujatan terhadap Allahnya Israel. Nah, Bertobat kalian dari penyembahan ini batu hitam. perhatikan ini Yesaya 6 nomor 7-nya. Bertobat Ketika dari rispa itu keliling menyentuh Ka'bah dengan mulutmu, telanjang. maka Bertobat kesalahanmu dari telah menyembah dihapus tujuh dan batu dosamu hitam telah kerikil. diampuni. Bang Arjuna Dar, tuh selamat dari datang di penyembahan rekaman. Akbar. Masa Bang Arjuna jadi Batu. bukan ini. Sebentar Kores. Aku memang ada satu membawa damai sejahtera Bentar, jadi Kores. ini loh. Kores, entar aku memang ada satu hal Bukan gue yang ngomong, itu Mikana tadi. Gue cuma dengar dulu Kores. Memang ada satu hal yang aku mau pertanyakan dulu di luar yang kita diskusikan ya. Karena kemarin semua juga ke sini dan tidak bisa menjawab. Aku bertanya begini Kores. framing aja kerjanya. Di mana di dalam lu diam dulu. Di mana di dalam Iya. Quran atau hadis Bertobat dari penyembahan 7 kerikil batu Hajar Aswad yang kalian kelilingi dengan Bertobat Ka'bah dari telanjang. penyembahan 12 batu Ya, Israel yang ada di Efod dan bisa menghapus dosa Hujatan penghakiman. terbesar kepada Allah Israel. bisa dijawab begitu. Para nabi Hujatan tidak pernah terbesar membangun adalah Ka'bah menyebut kota menyembah hitam. firman juga bersama Para nabi tidak manusia-manusianya. pernah pergi ke kota hitam yang ada di Mekah. Tidak ada nabi-nabi Para menyuruh nabi menyembah tidak Yesus. pernah Yesus pergi. adalah nama asing yang diajarkan oleh orang-orang Yunani yang mencaplok keimanan Yahudi. Sekarang Indonesia bertobat dari penyembahan paganisme Islam. Dan Yesus ini adalah batu yang hidup di 1 Petrus 2 nomor 4. Janganlah kalian sembah karena itu adalah batu yang diukir. Bang Bentar dulu. Arjuna. Ini dong di ini dong di apa namanya? Sofia tuh udah mulai emosi. Dari paganisme Nggak penyembahan Hajar Aswad. Gini loh, aku tuh mau bertanya juga kepada Kores gitu teman-teman. Karena aku juga mau bertanya kepada Kores. Ya astaga, Kores turun lagi. Aku mau bertanya begini, Kores lu jangan kemana-mana, lu naik lagi sini. Lagian juga Bang Aku mau Arjuna ini ngapain sih naikin si Kores? Kemarin abang Gini loh, blokir si Juma lo di room saya. Kenapa si Kores abang naikin? Begini Kakak Mikana, sebelum dia menghujat, kalau dia menghujat pasti saya turunkan gitu. Begitu. Ya dia udah Kakak Mikana. menghujat, di mana kita menyembah 12 batu? Kita nggak pernah itu- menyembah batu.
Itu namanya udah menghujat Tidak Bang ada. Arjuna. Batu itu sebagai tanda tempat itu pernah diinjak bangsa Israel, tidak pernah dicium, disembah, ya, seperti yang kalian lakukan di Ka'bah. Iya, orang Kristen nggak pernah menyembah batu. Kalau hanya untuk tanda pengingat bahwa Allah pernah hadir di situ, ya saya percaya, saya akui. Kalau nabi-nabi seperti Yakub, ya, yang dimana didirikan batu, itu Teman-teman artinya dia tolong pernah berjumpa jelaskan Tuhan di gimana situ. itu. Tapi batu itu nggak pernah disembah. Orang Kristen nggak pernah sebodoh itu menyembah batu. Ya, teman-teman tolong jelaskan ya ayat yang ditunjukkan oleh Kores gitu, teman-teman, bahwa itu bukan penyembahan, gitu Iya, teman-teman. Yesaya 6 sudah saya baca, itu bukan disuruh menyembah batu di situ. Jadi begini ya, aku tantang juga, maksudnya juga aku tadi mau bertanya si Kores, memang karena sudah ke apa namanya ke diskusi hal yang lain, aku mau tantang seluruh umat Muslim seluruh dunia ya. Tunjukkan kepada saya si Jibril pernah memperkenalkan diri bahwa akulah Jibril, seperti yang dikatakan di Lukas 1 ayat 19 ya. Di sana malaikat Gabriel itu berkata, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Nah, kalau di dalam Quran sendiri tidak pernah berkata, si Jibril berkata, akulah Jibril, lalu umat ini tahu. Tetapi selalu ada narasi yang dibangun oleh teman-teman Islam mengatakan bahwa, oh tidak, kalau Quran itu tidak seperti itu, karena Quran itu turun langsung dari Tuhan. Nah, pertanyaannya ketika Quran itu turun langsung dari Tuhan, apakah Muhammad mendengar suara Tuhan? Itu pertama. Lalu yang kedua, jelas apakah kalau tidak ada dan tidak pernah berarti melalui malaikat, berarti malaikat si Jibril ini yang mengeluarkan suara. Gitu. Kalau si Jibril mengeluarkan suara, lalu bagaimana si Jibril itu memperkenalkan diri? Bagaimana Muhammad tahu bahwa yang mengeluarkan suara itu si Jibril dan pernah mengaku si Jibril? Karena di dalam Quran itu tidak pernah Jibril mengaku si Jibril. Kalau kita comparekan kepada 2 Petrus 2 ayat 4, dikatakan di sana bahwa malaikat yang disimpan di dalam gua-gua gelap adalah iblis yang disimpan sampai pada hari penghakiman. Kalau si Jibril tidak pernah mengaku dia Jibril, maka dia itu iblis. Aku katakan begitu. Silakan patahkan argumen saya. Silakan patahkan argumen saya. Jangan patahkan dengan lapor atau main ancam-ancam. Apakah ajaran ini digunakan dengan cara mengancam-ancam atau dengan cara-cara melapor? Anda patahkan argumen saya gitu. Silakan tunjukkan di dalam Quran atau hadis. Patahkan argumen saya di mana si Jibril mengaku si Jibril. Akulah Jibril. Lalu dari mana Muhammad tahu bahwa dia si Jibril? Gitu loh teman-teman. Jadi kalau saya katakan ya, saya boleh katakan bahwa malaikat yang disimpan sampai pada hari penghakiman adalah iblis. Tentulah Muhammad itu nabi, tapi nabi iblis. Tentulah Quran itu tentulah Alkitab untuk mengcounter seluruh Alkitab, seluruh Taurat. Karena mulai dari kisah penciptaannya berbeda gitu teman-teman. Semua kisah itu berbeda, hanya nama saja yang sama gitu. Jadi bagaimana mungkin ini dikatakan kebenaran ketika Jibril itu tidak pernah mengatakan akulah Jibril gitu. Jadi aku tantang gitu. Jadi aku tantang bahwa Quran ini adalah kitab iblis. Ya boleh Anda mengatakan bahwa saya menista, tetapi saya katakan patahkan argumen saya dulu. Patahkan argumen saya jika itu ada bahwa Jibril pernah mengaku akulah Jibril kepada Muhammad. Kalau Anda mampu mematahkan itu, Anda baru bisa mengancam saya dan melapor saya. Itu namanya berargumen seperti itu. Jadi jelas di sana ya, hanya klaim Muhammad saja. Gitu. Hanya klaim Muhammad. Dan tentu tahu Muhammad. Jadi sebenarnya kebohongan terbesar yang dibuat oleh Muhammad ini adalah kebohongan dan asumsi yang terbesar yang membodoh-bodohi umat Islam. Begitu. Jadi menurut saya seperti itu. Lalu kemudian yang benar, mengapa Muhammad itu mengintimidasi semua wanita? Mengintimidasi bahwa Tuhan yang benar itu ketika tidak mengikuti keinginan suaminya masuk neraka. Nah ini kan dari buahnya kita bisa lihat. Lalu kenapa Muhammad di saat itu juga ketika menyampaikan ajaran Islam dengan cara mengintimidasi atau dengan cara memerangi dan bahkan membunuh orang yang tidak percaya kepada Islam. Dan jika tidak percaya,
tidak mau masuk Islam, silakan mau dibunuh atau membayar pajak. Silakan buktikan ke saya. Gitu. Jadi begitu teman-teman, jangan hanya mengkonsepkan kepada selalu teman-teman Islam itu selalu mengarah kepada individu Yesus gitu dan Isa, individu Yesus dan Isa gitu. Tetapi Anda coba pikirkan bahwa seluruh kisah di dalam Quran bahkan berbeda dengan seluruhnya, mulai dari kisah penciptaan, hanya sama namanya saja. Semua kisah. Anda silakan baca dan bandingkan dengan Quran. Gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut tubuhnya dibunuh, tetapi takutlah jiwanya yang dibunuh. Karena kata Yesus, tidak ada yang mampu membunuh jiwa, hanya Tuhan saja Bang Arjuna, maaf saya membunuh jiwa. potong. Tolong naikin si Silakan. Kungin. Oke, saya turun ya. Saya turun, Bang. Itu sudah keluar dari saya punya tema ya. Jadi saya turun. Mungkin ada yang mau tema baru, silakan. Oke, terima kasih semua. Saya turun dulu. Iya.